kehilangan Mas Ibnu, pastinya kan Mbak Mayang akan jaga dia jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Tapi buktinya, sekarang Mbak Mayang mundur begitu saja. Elsa tetap bersikeras akan merebut Ibnu dari kamu. Tapi kalau kamu mau menyelamatkan Ibnu, mungkin saja Elsa akan mundur. Saya tidak lagi. Iya, Ma. Papa baru tahu pentingnya Mama. Tanpa Mama, hidup Papa tuh kacau banget, Ma. Jangan mendekat. Saya nggak butuh perhatian. Saya di sini dan orang-orang di bawah tidak minta perhatian kamu, Mayang. Mayang, kita semua sayang. Kenapa kamu harus di situ? Jangan lakukan itu, Mayang. Saya sudah melupakan kegagalan perkawinan itu. Tapi sekarang saya sudah siap untuk memulainya lagi. Kamu masih mau menikah dengan saya? Halo? Iya, saya sendiri. Hai, Mas Ibnu. Bisa. Di mana? Oh gitu. Oh ya udah deh ya. Belum sebulan kerja, udah begini. Senang banget. Mau jadi penyanyi dangdut? Enak aja kamu. Saya mau diajakin makan siang sama Mas Ibnu. Gimana? Bajunya pantas nggak? Pantas? Lipstick? Pantas. Tapi sayang kurang satu. Apa? Rambutnya kayak nenek sihir. Enak aja lo. Ya udah deh, yuk. Nah. Kamu mau pesan apa? 2 teh hangat lagi aja deh. Suasana di sini enak juga ya, Mas Ibnu pinter deh milihnya. Jadi kamu senang dengan tempat ini? Dan si Mas Ibnu lucu deh, serasi sama bajunya Mas Ibnu. Oh ya, jadi kamu suka cara saya berpakaian? Pasti sekarang kamu sering lihat majalah ya? Ya, pantas saja. Asal Mas Ibnu ngeliat saya juga udah berubah, itu udah cukup buat saya. Saya udah baca kok semalam. Semalam? Jadi Mas Ibnu baru baca semalam? Apa setelah baca surat dari saya, Mas Ibnu memutuskan untuk kencan dengan saya? Elsa, saya ngajakin kamu makan. Saya mau ngasih tahu kamu, jangan kirim surat lagi buat saya ya. Itu cuma buang waktu, Sa. Makasih, Mbak. Makasih ya. Mas Ibnu nggak ngeliat saya sekarang. Sekarang saya lagi berusaha jadi seorang wanita dewasa dan jadi seorang wanita yang matang. Ya, saya lihat kamu memang banyak berubah. Tapi perubahan kamu bukan dari pengalaman hidup. Perubahan kamu cuma kamu dapat dari majalah dan terlalu buru-buru. Tapi tetap tumbuh kan? Paling tidak hati saya sedang tumbuh untuk mencapai tujuan Mas Ibnu. Tapi nggak baik kalau kamu matang terlalu cepat. Tapi bukan berarti nggak baik kan, Mas? Kalau saya bukan adanya Mbak Mayang, pasti Mas Ibnu nggak berusaha untuk nyingkirin saya kan? Kalau kamu nggak menyulitkan saya, dengan senang hati saya akan jadi kakak kamu. Tapi saya nggak bisa menganggap Mas Ibnu sebagai kakak saya. Udahlah, kamu jangan macam-macam. Ayo makan. Loh, nanti kalau dingin nggak enak. Ayo dong dimakan. Enak loh.
sini. Mayang. Saya pulang, Bu. Iya. Gimana? Ya. Ibu mau makan? Iya. Kok cuma gini aja? Nggak ada sayur apa daging? Kamu kan nggak ada di rumah. Elsa juga nggak pulang makan. Yang penting kan perut terisi, cukup lah. Tapi kalau sekarang kamu sudah pulang, sayuran juga ada di kulkas. Ibu masakin dulu ya. Nggak usah. Saya mau temani Ibu makan. Saya juga lapar. Ayo. Kayaknya sih enak juga, Bu. Ayo, cicip. Apa sekarang kamu sudah merasa lega? Saya pikir saya harus menerima kenyataan. Dan apa rencanamu selanjutnya? Saya cuma ingin lebih tenang. Elsa. Loh, kok nggak menyapa kakakmu? Aku nggak enak hati. Ntar dibilang aku jadi beban lagi. Aku nggak apa-apa kok, Elsa. Tadi kamu telepon diajak makan siang sama siapa? Mas Ibnu, Ibnu ngajak kamu makan siang. iya emangnya kenapa Bu? Tapi tetap aja dia nggak mau sama aku. Nggak tahu kenapa. Hai. Kantor kamu jualan pena ya? Ini kegiatan promosi kantor untuk pelanggan. Gimana makan siang kemarin? Mendayu-dayu? Emangnya dangdutan dayu-dayu? Enggak kok. Dia cuma bilang sama saya supaya saya jangan deketin dia lagi. Menurut aku juga lebih baik kamu mundur. Karena sakit kalau cinta sebelah pihak. Maksud kamu apa? Aku nggak ada maksud apa-apa kok. Karena aku sendiri punya keinginan yang belum terwujud. Aku ingin nyelesain kuliah dulu. Terus ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Kamu kuliah. Tapi kamu kerja juga kan? Pasti beban buat kamu kan? Tapi kamu terus mengejar impian kamu. Ya iyalah. Saya juga. Udah datang. Guru mau ngajar lagi kan? Iya, Bu Guru ngajar lagi. Bu Guru dengar katanya Ika sekarang main piano yang pinter sekali. Iya dong. Bu Guru mau denger nggak Ika main piano? Mau sekali. Nanti aja ya sayang ya. Mama mau ngobrol dulu sama Bu Guru. Ya deh, Ika, Ma. main sama teman-teman ya. Saya dengar tentang kejadian di hotel. Saya memang bodoh. Tapi sekarang saya baik-baik saja, Mbak. Sekarang saya sedang mempersiapkan kehidupan saya yang baru. Memang sulit melupakan laki-laki yang kita cintai. Dan kita nggak pernah benar-benar bisa melupakannya. Ibnu dan orang-orang masa lalu adalah kenangan yang hidup dalam ingatan. Saya nggak tahu, Dek Mayang. Kenapa kamu mau mengubah keadaan yang sudah bagus ini? Mbak lihat sendiri kan, waktu kami mau menikah, saya tidak mau gara-gara Ibnu persaudaraan saya hancur. Cuma itu alasannya, Dek Mayang. Nggak ada alasan lain. Cuma itu.
Saya nggak setuju, Dek Mayang. Memang mungkin itu akan melukai perasaan saudara kita. Tapi yang namanya saudara tetap saudara, Dek Mayang. Masih ada kesempatan lo untuk memperbaikinya. Kalau kita kehilangan laki-laki yang kita cintai, maka selamanya kita akan kehilangan. Dan mungkin itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Terima kasih atas sarannya, Mbak. Tapi itu sudah jadi keputusan saya. Maaf, saya mesti mengajar. Dede. Iya, Pak. Tolong panggilkan Arya. Oh iya, Pak. Nanti saya panggilkan. Makasih ya. Pak, ngapain sih Bapak datang bawa makanan? Kan jauh, Pak. Lagian kan Arya bisa beli makan yang udah jadi. Kamu kan tahu sekarang harga sedang mahal. Jadi kita harus irit menggunakan uang. Loh, tangan kamu kenapa? Nggak apa-apa, Pak. Tadi waktu angkat barang kejepit. Kamu memang aneh. Sarjana bisa kerja bagus, kamu malah angkat barang berat kayak kuli pelabuhan aja. Pak. Di sini kan saya bisa dapat uang lembur cukup. Lagian kalau malam kan saya bisa jadi guru privat. Kalau ngangkat barang di sini kan nggak terlalu sering. Iya, tapi kan kamu harus jaga kesehatan kamu. Nih. Udah makan aja nih. Makan. Markum, bagaimana dengan orang-orang yang kamu hubungi dalam rapat Sabtu hari ini? Saya sudah hubungi semuanya, Pak. Jadi tidak ada masalah lagi. Ingat, Jumat harus sudah diputuskan semuanya. Baik, Pak. Elsa, bagaimana dengan angket yang kamu sebarkan? Saya sudah berhasil menyebar sebanyak 2000 eksemplar, Pak. Dan kembali ke redaksi sekitar 507. Oke. Kalau telah selesai, semuanya serahkan pada saya. Iya, Pak. Nah, saudara-saudara, pertemuan hari ini selesai dan saya tutup. Terima kasih. Mas Ibnu. Ya. Mas Ibnu ini pemimpin redaksi saya. Kenapa dia? Oke, saya periksa dulu deh. Ya, pelan-pelan Pak ya. Ya, saya bantu sini. Ya, oke. Ya, oke. Tolong dibuka. Apanya yang sakit sih, Pak? Perut saya, Dok. Sebaiknya kalian berdua tunggu di luar ya. Sini ya. Iya, Dok. Ini sakit? Sakit, Dok. Sebelah sini? Iya. Saya cek dulu deh. Ini dokter. Iya, tunggu sebentar. Ini gimana dokter? Gimana, Dokter? Dia kena radang usus. Radang usus. Apa perlu dioperasi, Dokter? Nggak usah, sementara ini nggak apa-apa. Oke, udah bisa dilihat. Mas Ibnu, teman lo main tenis nggak? Soalnya kata pelatih saya main saya sekarang udah bagus. Jadi saya bisa jadi lawan tanding Mas Ibnu. Saya lagi pengen off nanti malam. Kalau besok pagi jogging gimana? Menurut ramalan cuaca besok bakal hujan. Jadi ya lebih baik jangan jogging. Saya tinggal dulu ya. Kalau nonton, Mas?
Saya sudah selesai dengan tulisan saya. Ini bukunya. Terima kasih ya. Tunggu dulu. Dulu saya khusus mengantarkannya buat Mas Ibnu. Tapi sekarang hanya terima kasih. Habis kamu maunya apa? Malam ini ada pesta. Saya belum dapat pasangan. Bagaimana? Aduh, maaf ya. Saya... Mas Ibnu paling takut dengan hutang budi kan? Anggap saja nanti malam jadi impas. Mas Ibnu, ada yang mau saya tanyakan sesuatu sama Mas Ibnu. Soal apa sih? Soal lowongan di rumah sakit ini. Pekerja sukarela. Maaf ya dokter, saya ganggu sebentar. Nggak apa-apa, tanyakan saja langsung. Berdua aja ya? Oke, yuk. Mau pulang? Enggak juga. Ada apa kemarin? Nggak ada apa-apa. Gimana? Kamu udah dapat murid belum buat privat? Udah. Aku ngajar murid SMA Ayah. 3 kali seminggu. Terus kamu sendiri gimana? Ya gini-gini aja. Gini-gini gimana? Yang aku lihat kamu sibuk banget kok. Ya mungkin. Tapi hati saya kosong. Saya takut mau pulang. Ada apa lagi sih? Saya takut sama ibu, sama Mbak Mayang. Emang mereka baik. Tapi saya sekarang agak jaga jarak. Apalagi setelah mereka tahu kalau saya juga suka sama Mas Ibnu. Kamu sendiri yang buat ketakutan itu kan? Dulu kalau ada masalah, saya pasti ngomong sama mereka. Tapi sekarang nggak bisa. Saya hanya bisa ngomong sama kamu. Mas Ibnu masih dingin sama kamu? Sekarang saya udah kerja jadi sukarela loh di rumah sakit. Masih punya waktu kamu? Ya, kalau libur atau setelah pulang jam kerja kan minimal saya bisa ketemu sama Mas Ibnu. Mas Ibnu. Kamu betul-betul bisa bikin saya mati mendadak. Nggak pagi, nggak siang, nggak malam, selalu muncul di hadapan saya. Saya cuma takut Mas benci saya, Mas ngelupain saya. Itu yang kamu mau? Kamu pergi sekarang dari sini, atau saya betul-betul marah sama kamu. Mas, Mas Ibnu, Mas dengerin saya ngomong dong Mas. Saya juga nggak tahu kenapa saya tuh tergila-gila sama Mas Ibnu. Itu mimpi. Kamu pulang dan cuci muka dan tidur. Saya nggak suka mimpi. Alah Mas Ibnu omong kosong. Mas Ibnu juga dulu kan diam-diam mencintai Mbak Mayang. Saat berusia seperti saya sekarang kan, 20 tahun kan? Hah? Mas Ibnu mimpi kan waktu itu kan? Saya juga bisa memberikan semua cinta saya untuk Mas Ibnu. Elsa, tapi sekarang umur saya 2 kali lipat dibanding umur kamu sekarang. Tapi saya nggak peduli Mas. Di sana tuh masih banyak kakek-kakek yang kawin sama anak muda yang lebih muda dari saya Mas. Mas Ibnu. Saya nggak peduli. Ya saya tahu Mas nggak bakal peduliin saya kan? Iya, buat apa? Habis perkara kan? Mas. Oh, Mas Ibnu. Mas Ibnu. Mas ini dong, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari ruang ronsen, Dek. Ruang ronsen? Iya. Ayo saya antar. Terima kasih. Iya. Tadinya saya pikir anak itu cuma main-main. Tapi kenyataannya serius juga dia jadi sukarelawan. Sebenarnya dia yang perlu perawatan. Tapi sekarang dia malah merawat orang lain. Gadis itu benar-benar berubah. Ya. Oke, saya masih banyak pasien. Yuk. Kalau kamu ada apa-apa, kan kamu bisa bilang sama aku. Enggak ada apa-apa. Berapa kali saya lihat Elsa latihan tenis sendiri. Lalu dia juga melakukan kegiatan yang berusaha menarik perhatian siapa saja. Jangankan kamu, Nu. Aku aja nggak sampai habis pikir. Ya.
Pertama-tama dia mengirimkan majalah, terus kemudian nganterin makanan. Ketiga, dia begitu getol kerja sebagai sukarelawan di rumah sakit ini. Terus kamu bilang dia latihan tenis. Saya betul-betul terganggu. Padahal saya sudah berkali-kali menolak dia. Itu anak gila. Kok nggak mau mundur ya? Jangan-jangan kamu tertarik sama dia. Jangan gila kamu. Masalahnya, saya belum pernah ngelihat kamu begitu panik sama seorang wanita. Sama dokter Amalia aja kamu bisa cuek. Ya, tapi Elsa itu beda, Ji. Beda apanya? Pokoknya dia beda. Ji, kamu punya ide nggak? Gimana caranya supaya dia jangan ngejar-ngejar saya lagi? Aku. Ada kan? Arya. Aduh, Pak. Ini kan udah bilang, Pak. Bapak bisa capek sendiri kalau cuma untuk antar makanan, Pak. Bapak juga kan bilang harga makanan sedang mahal. Lagian kan belum waktunya makan siang, Pak. Maaf Pak Arya, bisa bantu saya di gudang belakang? Oh iya, sebentar. Maaf ya Pak. Iya, ya. Pak, Bapak tunggu sini, Pak ya. Saya ke belakang dulu. Pak, mantap sih Pak. Pak Arya, beban barang Pak. Ketimpa barang berat. Suster, tolong cepat ke dokter Ibnu. Dia harus ke gawat darurat sekarang ya. Sampaikan, sampaikan. Yuk, Om, yuk. Bagaimana keadaan Arya, Pak? Oh, tenang aja, Mbak. Arya masih dalam kamar operasi. Kamar operasi? Lagi dikasih pertolongan sama Mas Aji. Pak Dipo, bagaimana kejadiannya? Saya tidak tahu jelas. Belum ada orang kantor yang menjelaskannya. Pak Suster, bagaimana keadaannya Arya? Splennya pecah dan banyak pendarahan. Kami kekurangan darah. Suster, saya orang tua pasien. Darah kami sama. Ambil saja darah saya. Saya juga, Suster. Ya. Oke, kalau gitu. Pak, Arya itu sudah melewati masa krisis. Dia sekarang sedang dalam masa pemulihan. Tapi bagaimana dengan luka anak saya, dokter? Iya. Maaf, Dok. Masih ada 2 kantong darah yang tidak terpakai habis. Ya sudah, kembalikan saja ke ruang penyimpanan darah. Lalu kalau pasiennya sudah sadar, bawa dia ke ruang pasiennya. Baik, Dok. Dokter, bagaimana dengan luka anak saya, dokter? Kita bicarakan lain kali saja, Pak ya. Saya Apa luka Arya parah sekali? nanti saja kita bicarakan. Saya harus memeriksa pasien dulu. Tunggu saja di sini ya. Iya, Dok. Maaf. Kenapa dia belum siuman juga, dokter? Dokter bilang dia sudah melewati krisis. Pak,
Selain splintnya pecah, anak Bapak banyak mengeluarkan darah dan kakinya patah. Tapi yang paling parah, lumbar vertebranya yang pertama retak karena kena tekanan. Dan penekanannya itu sudah melebihi dari setengah. Apa artinya, dokter? Artinya kami tidak bisa mengesampingkan bahwa adanya kemungkinan cacat, Pak. Sebaiknya Bapak temani istri Pak. Saya pergi dulu, Pak. Ya Allah. Arya. Kasihan anak itu. Coba kalau saya berhenti memberi dia uang. Pasti sekarang dia masih kuliah, sehat. Nggak ada yang mesti disalahkan. Kan mereka sendiri yang memutuskan untuk hidup mandiri. Dan kita hanya bisa mengatakan itu sudah takdir. Tapi nasib Arya tuh kasihan sekali ya, Bu ya. Kecil ditinggal ibu. Udah besar. Menderita. Pas dia mau mencapai cita-citanya, dia jatuh. Kasihan banget sih. Tapi nanti kalau Arya udah sembuh, saya akan membantunya kembali, Bu. Belum juga siuman, suster. Semalam setelah obat biusnya turun, dia siuman sebentar. Tapi ingatannya masih lemah. Setelah disuntik obat anti sakit, dia tidur lagi. Saya juga pernah luka, tapi ini lebih parah. Bahkan ada kemungkinan cacat. Cacat gimana, suster? Patah tulang, saya kira Anda tahu. Kalau nggak bisa diobatin, akan lumpuh. Biasanya begitu. Kamu sadar? Ini saya, Arya. Kenapa sakit ya? Saya panggil suster dulu ya. Kenapa saya di sini? Kamu jangan banyak bergerak dulu. Kaki kamu ketimpa barang berat. Kenapa saya? Kaki kamu patah. Terus Kenapa? Terus ya sakit aja. Kamu jangan banyak bergerak dulu, Arya. Bentar ya. Bentar. Elsa, kamu kenapa sedih gini? Kenapa sih? Kenapa, Pak? Nggak tahu. Kenapa sih, Elsa? Aku kasihan sekali, Mbak. Kasihan sama siapa? Arya? Suster bilang tulang punggungnya patah. Dia bisa cacat lumpuh. Mungkin suster itu salah dengar. Mbak tanyakan dulu ke dokter Aji ya. Mbak, Mas Aji juga bilang gitu kok. Kita sebaiknya jangan berprasangka buruk dulu. Pak Ibu, untuk lebih jelasnya lagi, kita harus tanyakan lagi pada dokter. Iya, iya. Elsa mau ikut? Aku di sini aja. Sebentar ya, mari Pak.
hasil penelitian sementara, Arya mempunyai gejala patah tulang punggung. Ada pengobatan yang bisa memulihkan Arya? Tentu bisa diobati. Tapi kita harus menyembuhkan luka dalamnya ini sampai sembuh total. Baru kita bisa memastikannya secara mendetail. Artinya Arya masih bisa ditolong kan? Untuk sementara kami belum bisa memastikannya. Tapi saya sudah bilang sama Pak Dipo supaya beliau bisa menerima kenyataan yang paling pahit sekalipun. Saya tahu, tapi sampai berapa lama, dokter? Kita usahakan secepatnya, Pak. Percuma berurusan dengan mereka. Ini Pak, saya ada uang sedikit untuk jaga-jaga. Sebenarnya ini bukan tanggung jawab kamu. Ya, Arya sudah saya anggap anak sendiri. Saya mesti langsung bekerja. Maaf, saya nggak bisa antar Bapak ke rumah sakit lagi. Saya duluan ya, Pak. Iya. Hati-hati, Pak. Terima kasih ya. Iya. Kenapa lagi anak saya, dokter? Kenapa dia diam saja? Pak, Arya baru selesai operasi. Dan dia masih di bawah pengaruh obat bius. Jadi masih lemah. Bapak tenang aja. Kita akan merawat dia secara teliti. Ya, suster, pegang. Kita keluar ya, Pak. Terima kasih atas perhatian dokter. Mayang pernah bilang ketika masih muda adalah teman dokter Aji. Benar begitu? Iya benar. Dan Bapak yang waktu itu cedera karena tertabrak mobilnya ya? Iya, karena tabrakan mobil itu kami jadi kenal. Baiklah Pak, kalau gitu saya jalan dulu karena saya harus periksa pasien yang lain. Oh, ya silakan. Silakan Pak. Ya. Om, Oh, baru pulang kerja? Arya gimana? Baru dioperasi. Dokter Haji bilang kita tinggal menunggu perkembangan saja. Syukur deh. Ini semua berkat pertolongan kamu dan kakak kamu. Arya sangat diperhatikan di sini. Dan pengaruh kakak kamu sangat besar. Ya iyalah Om, orang Mas Aji itu kan pacar pertamanya Mbak Mayang. Oh iya? Pantas. Om, Om pulang aja dulu, biar saya nungguin Arya di sini. Masa bisa begitu? Apa kamu nggak keberatan? Saya nggak bisa bantu biaya, saya hanya bisa bantu nemenin Arya di sini. Ya, kalau begitu saya kembali secepatnya ke sini. Hati-hati Om. Iya. Masih belum pulang, Dok? Masih ada urusan yang lain, suster. Ya. Makasih ya. Malam, Dokter. Yuk, malam. Hai. Mas Ibnu. Saya cuma menjenguk sebentar. Saya baru ada waktu. Nggak apa-apa kok, Arya banyak yang perhatiin. Tapi saya lebih senang kalau Mas Ibnu kesini untuk perhatiin saya. Kamu jangan salah paham. Bapaknya Arya mana? Udah pulang. Saya nungguin dia di sini sendiri sampai malam. Oh. Oke, kalau gitu saya masih ada urusan. Mas. Saya tahu Mas Ibnu kesini kan karena Mas Ibnu tahu saya ada di sini. Sekarang kita benar-benar berdua. Saya suka dengan rasa humor kamu. Itu biasa. Tapi kamu jangan salah mengerti.
Jangan munafik deh. Saya paling nggak suka seolah-olah kita ini bermusuhan padahal sebaliknya. Mas Ibnu, duduk dulu sebentar. Mas Ibnu kan yang bilang ke saya, apapun yang saya suka itu normal. Saya suka sama Mas Ibnu. Normal kan? Boleh kan? Mas Ibnu yang ngajarin saya untuk berterus terang. Tapi saya kecewa sekali sama Mas Ibnu. Karena Mas Ibnu nggak pernah jujur. Siapa yang nggak kesel sih, Mbak? Aku tuh bener-bener cinta sama dia, tapi dia tuh menganggap aku tuh main-main. Itu karena Mas Ibnu yang nggak mau menerima kamu. Sia-sia kan? Kamu memaksakan diri. Akibatnya apa? Kamu sendiri yang sakit. Nggak apa-apa aku sakit asal aku nggak kehilangan dia. Elsa anak Mayang. Saya nggak percaya. Bapak pasti mengarang berita ini hanya untuk memeras saya kan? Dan satu lagi, apa mungkin Elsa anak kita? Dengar, Aji. Saya belum menikah. Bagaimana saya bisa punya anak? Aku tidak mau Elsa menemui kamu. Dan kamu harus menjauhi Elsa. Kamu salah perhitungan. Dengan keluarnya saya dari rumah sakit ini, berarti saya lebih bebas berhubungan dengan Elsa. Dan kamu tahu kan, dia tergila-gila dengan saya. Jangan keblinger kamu. Kamu mestinya marah kalau Mas Ibnu sudah melecehkan kamu. Semua yang Mbak omongin tentang Mas Ibnu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.